entry yang low risk, high reward, dan high probability, maka Anda perlu menonton video ini sampai selesai. Dan bagi teman-teman yang baru, perkenalkan nama saya Duyan Anggara dan saya sudah trading di forex market dari tahun 2011-2012. Jadi ini tahun ke-15 saya trading di forex dan financial market. Dan hari ini teman-teman saya akan share ke teman-teman semua setup favorit saya ya. Dan bagi teman-teman yang sudah cukup lama ngikutin saya, siap-siap teman-teman karena saya akan drop Wagyu A5 buat Anda. So, pastikan nonton sampai selesai. Dan teman-teman, saya rekam video ini hari Rabu ya tanggal 27 Mei 2026 jam 3:14 sore. Jadi ini adalah salah satu trading plan yang saya ambil di akun saya dan saya sudah hit TP teman-teman, tapi saya akan share ke teman-teman semua cara berpikirnya, bagaimana cara kita menentukan kapan buy, kapan sell, dan kenapa saya entry di situ. Jadi ini adalah teknik yang sedikit advance teman-teman. Jadi kalau teman-teman baru nanti mungkin Anda perlu nonton beberapa video lain setelah nonton video ini, tapi, pastikan Anda nonton sampai selesai karena ini sangat-sangat worth it. Dan bagi teman-teman yang sudah lama ngikutin saya, enjoy the Wagyu ya. Oke. Kita ada di Euro AUD teman-teman, ini Euro AUD time frame weekly teman-teman. Nah, saya itu punya layout seperti ini teman-teman. Jadi saya punya 4 time frame gitu ya, ada weekly, ada daily, ada H4 dan H1. Sekali lagi teman-teman ini adalah advance analysis gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah nonton cukup banyak video YouTube saya, teman-teman akan sangat suka dengan setup ini gitu ya. Nah, di time frame weekly dan daily ini biasanya saya nggak pakai buat entry teman-teman. Weekly dan daily itu, saya pengen tahu saya berada di mana dari market. Artinya saya pengen tahu apakah saya ada di puncak gunung atau saya ada di dasar lembah. Jadi sekali lagi weekly dan daily biasanya saya untuk tahu saya berada di mana di chart. Apakah saya pengen jadi buyer di area harga murah atau pengen jadi seller karena saya berada di area harga mahal. Istilahnya saya pengen tahu curve-nya, saya pengen tahu saya ada di mana sehingga saya tahu, oh, di sini nih lebih aman buy atau sell. Untuk mengetahui saya ada di mana, dekat puncak atau lembah gitu ya, teman-teman, saya menggunakan, curve. Nah, untuk curve-nya saya pakai teknik namanya pivot and control atau PAC ya. Pivot and control. Teman-teman, ini teknik yang saya pelajari dari tahun 2017 gitu ya, saya dapat dari salah satu mentor saya namanya Stephen Hanaho ya. Nah, pivot and control ini basically, kita mencari pivot terdekat atau pantulan harga ya, kita cari pivot terdekat atau pantulan harga, di mana harga mantul ke bawah ya, membentuk huruf seperti huruf A kayak gini, dan kita cari di mana harga mantul ke atas, membentuk huruf V kayak gini. Nah, setelah kita tahu di mana harga mantul teman-teman, di mana dia putar balik, balik arah atau membentuk swing high istilahnya, atau pivot
high sama aja ya. Pivot itu artinya balik arah, swing itu artinya ayunan ya, swing high atau swing low gitu ya. Nah, saya akan mencari di mana kontrolnya, apa yang menyebabkan harga balik arah. Nah, teman-teman, kalau Anda baru di channel ini, nanti Anda perlu nonton video saya judulnya bagaimana cara market bekerja. Nanti akan saya taruh linknya di deskripsi video dan juga di sudut kanan atas di layar teman-teman semua. Nah, kalau teman-teman sudah cukup lama, teman-teman tahu kontrol kita ketika kita punya swing high, kita tahu kontrolnya adalah drop base drop ya, formasi drop base drop. Jadi drop base drop ini adalah kontrol ya, atau unfilled order atau supply UFO sell. Jadi UFO sell atau drop base drop ini akan membuat harga mantul ke bawah membentuk swing high. Jadi drop base drop adalah kontrol dari swing high dan rally base rally adalah kontrol dari swing low. Jadi kalau kita lihat, oh ada rally base rally yang membentuk pivot, maka itu adalah kontrolnya. Atau dengan kata lain, kita bisa balik prosesnya, kita cari dulu di mana harga mantul, balik arah ke atas ya, membentuk pivot atau swing low. Terus kita noleh ke kiri, ada nggak demand yang menjadi kontrolnya. Nah, buat kita demand adalah rally base rally atau UFO buy. Nah, ini teknik pivot and control. Lebih detail lagi, teman-teman bisa nonton YouTube-nya NFC Forex TV ya, Mas Fadli, Mas Teguh, dan Mas Arya. Biasanya mereka live trading setiap sore, tapi scalping ya. Saya seorang swing trader, teman-teman. Nah, Mas Fadli, Mas Arya, Mas Teguh, mereka biasanya scalping dan menggunakan teknik PAC ini di gold hampir setiap hari, setiap sore jam 4 ya. Nah, jadi saya cari swing low-nya, pivotnya, saya cari kontrolnya, rally base rally. Saya cari swing high-nya, saya cari kontrolnya atau drop base drop. Nah, di weekly teman-teman, kita bisa lihat di sini sebelumnya kita punya swing low di sini di mana harga balik arah ke atas ya. Kita lihat noleh ke kiri, kita punya swing low lagi di sini. Kita punya swing low lagi di sini. Swing low di sini dan kita punya swing low di sini dan kita punya formasi ini. Ini adalah formasi rally base rally. Jadi, formasi ini teman-teman, ini rally base rally ini adalah kontrolnya. Jadi kita punya pivot, 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 pivot dan kontrol. Oke, maka saya akan taruh garis di distalnya ya, di bawahnya. Jadi di ujung bawah dari kontrolnya ini. Ya, saya taruh garis horizontal kayak gini. Ini untuk jadi sebagai lantai saya. Jadi lantai di weekly. Oke. Kita udah ketemu lantainya, sekarang kita cari atapnya gitu ya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat harga membentuk pivot di sini, putar balik ya, balik arah. Harga bikin pivot di sini bikin pivot balik arah. Nah, kita cari siapa tersangkanya? Tersangkanya adalah ini. Ini adalah formasi drop base drop, ini adalah kontrolnya, kontrol dari si swing high ya. Formasinya adalah drop base drop. Jadi formasi drop base drop ini adalah formasi ini. Nah, saya akan taruh garis di ekor tertinggi dari drop base dropnya. Nah, ini saya jadikan sebagai atap ya. Saya punya atap di sini. Oke. Nah, setelah saya punya atap dan punya lantai, teman-teman, saya akan ambil 25% atas ya, 25% yang dekat sama atap dan 25% bawah di sini. Nah, ini saya sebut sebagai area saya. Jadi 25% atas ini adalah zona sell, saya kasih warna merah ya, zona harga mahal. Jadi ketika harga di weekly posisinya jadi atas ini, saya tahu saya ada di puncak gunung. Di puncak gunung saya lebih pengen sell. Di dasar lembah, di zona hijau di sini, saya tahu ini adalah area harga murah, saya pengen jadi buyer. Jadi di atas ini saya pengen jadi seller, di bawah sini saya pengen jadi buyer. Kenapa? Karena kalau di atap, teman-teman, di harga mahal terjadi competition to sell ya, rebutan jual, dia akan maksa harga balik ke tengah. Di bawah ada competition to buy, maksa harga balik ke atas. Jadi saya punya probability benar yang lebih tinggi untuk sell di atas. Di sini saya lebih masuk akal untuk buy, karena di sini harga udah terlalu murah, di sini udah terlalu mahal. Dan saya punya open profit zone sampai dengan paling nggak di sini, di tengah 50%. Nah, jadi saya bikin pivot and control untuk weekly, ya, saya udah taruh di sini PAC weekly. Saya tahu teman-teman di weekly saya berada di lembah ya, saya berada di zona harga murah, artinya lebih aman jadi buyer di Euro Audi Weekly. Oke, habis itu saya gambar hal yang sama untuk daily teman-teman, pivot and control juga gitu ya. Saya punya pivot di sini, swing high-nya, dan saya punya drop base drop, ini adalah kontrolnya ya, drop base drop. Oke, terus di bawah sini saya cari, oke, ini adalah pivot terdekat yang saya punya.
dan ini juga pivot terdekat yang saya punya. Saya punya pivot-pivot, saya cari kontrolnya apa, kontrolnya adalah ini ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah formasi rally base rally. Oke, saya akan taruh ini rally base rally-nya. Ini adalah kontrol saya ya. Nah, sekarang teman-teman, saya udah tahu nih. Saya punya harga mahal dan harga murah. Kita lihat di daily, ternyata saya juga di bawah. Saya berada di zona buy. Saya ada di dasar lembah. Di weekly saya ada di dasar lembah. Nah, ketika daily dan weekly sama-sama di dasar lembah, ini saya punya namanya confluence ya. Saya punya confluence. Nah, saya akan ganti yang ini jadi biru supaya teman-teman lihat posisi daily dan weekly ya. Saya ganti ini jadi biru ya. Dan ini saya akan sync ke layout ya. Jadi teman-teman lihat ini, biru ini adalah lembahnya daily. Nah, lembahnya daily ini kebetulan ada di dalam lembahnya weekly. Nah, ini biru, ini adalah lembah daily. Jadi, di daily saya di lembah, di weekly saya di lembah. Berarti, wah kita berada di harga murah nih, kita mesti dibayar. Nah, waktu saya bikin video ini, teman-teman, areanya belum kepanggil ya. Waktu saya bikin video ini, harga mungkin masih di sekitaran sini ya, harga agak mundur di sini. Nah, begitu saya udah tahu teman-teman, di daily saya di dasar lembah, di weekly saya di dasar lembah, artinya paling aman adalah beli karena open profit zone-nya ke atas ya. Open profit zone adalah di sisi buy ke atas. Nah, di H4 teman-teman bisa lihat, saya bisa assess trend-nya di H4. Nah, teman-teman bisa lihat di H4 harga bikin downtrend. Jadi tren itu apa sih teman-teman? Tren itu adalah sebenarnya harga bergerak dari high time frame supply ke high time frame demand. Jadi ketika harga bergerak, ini saya akan sync di layout supaya teman-teman bisa lihat. Ketika harga bergerak dari atap ke lantai, itu menciptakan downtrend di time frame yang lebih kecil. Jadi downtrend itu apa sih sebenarnya? Downtrend adalah harga bergerak dari high time frame supply turun ke high time frame demand ya. Kalau harga turun dari atap ke lantai di daily seperti di sini teman-teman bisa lihat, ini akan menciptakan downtrend di time frame yang lebih kecil. Nah, ketika harga bergerak dari lantai ke atap atau dari demand ke supply, high time frame demand ke high time frame supply, saya akan garis di sini, teman-teman bisa lihat. Pergerakan ini namanya uptrend di time frame yang lebih kecil ya. Panah ini akan saya sync di sebelah kiri ya. Supaya muncul di time frame lain, teman-teman bisa lihat saya sync layout. Nah, pergerakan ini namanya uptrend dan downtrend. Nah, ketika teman-teman belajar market structure gitu ya, teman-teman, kita tahu nih harga bergerak ke bawah dan sekarang ada di bawah. Kapan waktu yang terbaik untuk kita cari buy? Nah, disinilah teman-teman, ini setup yang sering kita bahas di seminar kita selama 5 hari ya, sama Mas Arya dan teman-teman juga tahu ya, teknik-teknik yang kita udah bahas. Kita tahu ketika harga turun dari supply ke demand, dia membentuk downtrend. Nah, begitu sampai di lantai, teman-teman, dia akan mantul ke atas. Nah, ketika dia mantul ke atas, maka downtrend-nya akan terminated dan akan berubah menjadi uptrend nantinya. Jadi, kita pengen masuk di lantai di permulaan dari uptrend. Nah, kalau kita lihat di H4, teman-teman, teman-teman bisa lihat harga continue bikin lower low, lower low, lower low, lower low, lower low. Artinya kalau teman-teman garis trend line, teman-teman bisa lihat harga jelas downtrend. Oke, downtrend. Kenapa? Karena harga selalu bikin lower low. Selalu bikin lower low dan di sini dia bikin lower high. Nah, ini namanya downtrend ya. Secara market structure harga bikin lower high dan lower low. Jadi kita lihat dia bikin high yang lebih rendah lagi, lebih rendah lagi, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah. Dia bikin low baru yang lebih rendah. Low-nya ditembus, low-nya ditembus, low-nya ditembus, low-nya ditembus dan downtrend. Nah, kita lihat di H4, begitu harga masuk ke lantai daily yang juga adalah lantai weekly, kebetulan ya daily weekly confluence ya. Harga mulai gagal bikin lower low. Teman-teman lihat di sini, harga bikin lower low di sini ya, harga bikin lower low di sini. Harga bikin lower low. Terus idealnya kalau dia akan lanjut downtrend, kalau ini saya geser ke sini ya. Kalau ini saya geser ke sini, kalau dia mau bikin downtrend, harga harusnya bikin setelah dia bikin lower low di sini, dia bikin lower high. Lower high. Dan kalau dia continue downtrend akan dia bikin lower low lagi. Kalau downtrend-nya akan lanjut gitu ya, lower low lagi. Cuman karena kita sudah berada di lantai, teman-teman, di area harga murah, teman-teman bisa lihat di sini harga bikin lower low dan dia gagal bikin lower high. Instead, dia menembus lower high-nya
atau istilah kita adalah pivot in control dari downtrend atau PIC ya. Ini adalah PIC, pivot in control dari downtrend. Jadi ada PAC, ada PIC. Ini kemarin ditanyain tuh waktu saya ngajar Gold Scalping Challenge ya. Harga menembus lower high sebelumnya dan bikin higher high. Higher high. Nah, ketika harga bikin higher high, teman-teman, ini adalah formasi pembalikan arah atau pembalikan tren. Kita lihat, kita punya huruf W di mana kaki kanannya lebih tinggi daripada kaki kiri. Ya, huruf W di mana kaki kanan lebih tinggi daripada kaki kiri, maka yes, kita punya pembalikan arah atau reversal trend. Jadi harga gagal bikin lower low, sekarang bikin higher high. Maka di sini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita cari setup buy. Kenapa? Kita udah tahu nih. Daily weekly confluence kita berada di lembah, di lantai, dan di H4 gitu ya. Trennya tadinya downtrend, sekarang sudah mulai reversal ya. Kalau teman-teman kasih trend line di sini akan ada trend line break nih. Kalau teman-teman kasih trend line ada trend line break ya. Harga udah mulai tidak downtrend lagi tapi uptrend. Nah, berarti sekarang waktunya cari buy. Jadi kita pengen cari demand H1 yang berada di dalam uptrend dan berada di lembah daily dan weekly. Ini menarik banget. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat di H1 waktu saya buka chart ya. Ini saya akan unsync lagi ya, kita udah tahu kita ada di lembah ya. Ini saya akan hilangin biar lebih clean. Oke. Nah, di H1 teman-teman di sini teman-teman bisa lihat kita bisa lihat dengan jelas kalau kita punya rally base rally. Ini adalah clean rally base rally atau demand ya, atau UFO buy kita nyebutnya. Jadi plan kita simpel banget ya, kita tunggu harga koreksi ke sini ya. Kita tunggu harga koreksi ke area demand kita ya, kita tunggu harga turun ke sini, kita beli di harga murah. Nah, beli di harga murah. Nah, kenapa kita entry-nya di H1 teman-teman? Nah, H1 itu memungkinkan kita dapetin RR yang sangat bagus ya. Kalau kita lihat teman-teman, kalau harga move dari sini misalnya, kita udah tahu tadi dari lantai sampai at least di sini aja sampai 50% di biru ini ya. Kalau kita lakukan ini di time frame yang lebih rendah gitu ya, di time frame yang lebih rendah, ini kita akan dapetin RR yang sangat tinggi ya. Kalau kita entry di daily mungkin dapatnya dikit, tapi kalau kita entry di misalnya H1 ini akan jadi jauh banget nih, jadi 1 banding banyak ya. Jadi, kemarin saya langsung pasang nih, saya pasang buy limit di 162092, saya buy limit di sini ya. Buy limit di harga 162092. Tentu aja saya tambah spread ya teman-teman, karena ini buy ya, saya plus spread. Nah, ada 2 aliran teman-teman, kalau teman-teman ikutan, seminarnya Mas Arya, teman-teman bisa pakai cut loss ya. Jadi teman-teman bisa lakukan cut loss kalau distel ini ditembus ya. Distel itu yang mana Mas? Saya akan kasih warna. Kalau garis orange ini ditembus, pakai body candle kita akan lakukan cut loss ya. Kita akan cut loss kalau harga close di bawah orange, yaitu 1,61897. Atau kalau teman-teman misalnya mau, Mas saya mau pakai stop loss saja, saya nggak mau pakai stop loss, maka stop loss kita kasih buffernya adalah 6% dari daily ATR. 6% dari daily ATR. Jadi kita perlu cek dulu daily ATR-nya berapa. Saya masuk ke indikator. ATR. Kita cek ATR-nya adalah 95,1 pips ya. 95,1 pips. Kita anggap aja 100 ya. 95,1 pips berarti kalau Anda pakai stop loss maka atau kita bisa cut loss, ini opsi 1 cut loss atau opsi 2 stop loss kita adalah 6 pips di bawah garis orange. Gitu. Nah, kenapa teman-teman? Karena sekarang saya akan sync ini ya. Ini saya akan sync di dalam ini ya. Saya akan sync di layout. Ini udah. Ini saya akan sync, ini udah juga. Ini udah juga. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang posisinya gitu ya. Buy saya itu di sini, di daily. Kalau teman-teman lihat di daily, buy H1 saya itu ada di sini nih. Jadi saya punya area rally base rally yang berada di dalam zona buy, berada di lembah. Jadi istilah kerennya ya, ini saya dapat dari mentor saya namanya Scott Krisan ya. Dia bilang ini namanya
sebenarnya yang ngomong Scott apa Todd Davis ya? Saya lupa, kalau nggak Scott, Todd Davis yang ngomong, antara dua, kalau nggak Scott, Todd yang ngomong, namanya sushi in the belly. Iya, jadi sushi in the belly ya. Saya punya rally base rally di low on curve ya, di area harga murah ya. Nah, jadi areanya gini. Jadi, kemarin teman-teman, saya lihat harga masuk ke area kita gitu ya, dan tadi pagi waktu saya baru bangun tidur ya, saya cek masih floating profit gitu ya. Dan sore ini tadi langsung TP. Jadi harga masuk ke sini teman-teman bisa lihat, buy kita kepanggil di sini, buy kita kepanggil dan harga bekerja dan baik ya, harga mantul dan hit TP ya. Kalau teman-teman pakai TP1 atau sampai TP1/3 pun ini udah close ya. Nah, teman-teman bisa lihat kita bisa TP cukup jauh ya. Saya ambil RR, coba RR. Kalau kita mau pakai 6 pips di bawah area, 89 dikurang 6 itu adalah 83 ya, di sini pas ya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau teman-teman pakai SL ini udah 1/1, 1/2, 1/3 dan sudah 1/4. Kalau teman-teman ambil 1/5 masih di sini. Kalau teman-teman targetin sampai ke sini, sampai ke area hijau ini 1 banding banyak ya. 1 banding banyak. Jadi ini plan-nya bekerja dan baik. Kenapa? Karena yes, kita berada di harga murah H1 ya. Sekali lagi, time frame rendah itu untuk mengoptimalkan RR, time frame tinggi itu untuk tahu posisi kita di mana, di puncak gunung atau di dasar lembah. Nah, time frame intermediate, teman-teman, kita gunakan untuk mengakses trend. Nah, jadi ini format lengkap dari UFO multi time frame ya, teman-teman. Supply and demand multi time frame. Jadi teman-teman tahu di weekly, daily kita berada di mana. H4 kita tahu kita lagi permulaan dari uptrend, teman-teman. Kita lagi mau bikin higher high gitu ya. Dan di H1 kita punya rally base rally yang sangat clean ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah area harga normal ya di H1. Rally base rally ini adalah area harga murah ya. Teman-teman lihat harga jarang ya balik ke sini. Dia berusaha balik nggak mampu, berusaha balik nggak mampu, berusaha balik nggak mampu, berusaha balik nggak mampu. Artinya apa? Artinya harga murah ya. Begitu harga mendekat ke kotak hijau ini orang rebutan beli, balik lagi ke atas. Mendekat rebutan beli, balik lagi ke atas. Mendekat rebutan beli, balik lagi ke atas. Mendekat rebutan beli. Balik lagi, nah begitu masuk orang buy, institusi rebutan buy, harga shooting up sekarang di sini. Nah, sekarang teman-teman, kalau teman-teman ketinggalan setup ini ya, setup ini masih berani entry lagi nggak Mas? Masih ya. Jadi kalau harga balik lagi ke sini untuk kedua kalinya ke kotak hijau ini, maka saya masih berani entry lagi ya. Jadi saya akan re-entry lagi. Kalau masuk lagi kita akan buy lagi ya. Karena ini adalah rally base rally clean, baru kiss sekali ya. Ini ada front running institusi namanya harga masuk. Teman-teman lihat harga masuk. Setelah harga masuk, saya kasih ya. Saya kasih garis ini, teman-teman lihat ini. Saya kasih garis kayak uptrend ini. Tapi ini bukan garis trend ya. Ini maksudnya teman-teman bisa lihat, begitu harga masuk, buy di harga rally. Harga mencoba masuk, nggak sedalam yang pertama ya. Masuk yang kedua itu nggak lebih dalam yang pertama. Dia lari lagi. Artinya apa? Artinya ini kayak wajan panas, teman-teman. Teman-teman taruh tangannya, tek gitu langsung, wih panas, langsung diangkat ya. Karena sangat banyak. Artinya demand di sini sangat kuat. Unfilled order buy-nya sangat banyak. Teman-teman lihat harga tek masuk lagi. Dia berusaha masuk, kena kissing proximal, lari lagi. Dia berusaha kembali, nggak berhasil dan lari lagi. Jadi area ini ya teman-teman, ini ya, gambar ini di mana harga di front running terus ya, di front running itu balik, mantul lagi, balik, baru balik dikit, mantul lagi, mantul lagi. Ini artinya apa? Artinya ini adalah bukti atau evidence, bukti bahwa demand ini kuat. Bahwa ada banyak buy order di sana. Jadi, kalau harga balik lagi ke sini, apakah saya berani entry lagi? Jawabannya yes, saya akan ambil lagi. Kalau dia balik, belum tentu balik ya. Oke. Dan teman-teman bisa lihat, kalau Anda ketinggalan, ya, kalau Anda ketinggalan, oh saya lihat Mas, saya nggak sempat buy. Aku nggak tahu ya teman-teman, yang alumni FDA atau yang alumni seminar ada nggak yang buy sama dengan saya di sini? Coba please nanti komen di bawah ya. Mas, saya juga buy di sini misalnya, di kotak hijau ini. Nah, kalau teman-teman ketinggalan di kotak hijau ini, ya Tuhan memberikan kesempatan kedua. Teman-teman bisa lihat di sini, kita punya demand baru yang masih fresh ya, yang belum kepanggil. Ini saya kasih warna biru. Ini juga demand yang sama ya, yang kita bisa gunakan lagi. Jadi kalau harga koreksi ke sini, ya kita masih berani buy di sini dengan target masih jauh di atas ini ya. Targetnya sekitaran sini ya. Hijau ya, cukup jauh. Bisa 1/1 sampai 1/5 ya. Ada 2 opsi, teman-teman bisa cut loss kalau di style-nya di break ya. Opsi 1 bisa cut loss kalau ini garis merah ini ditembus pakai body candle, atau teman-teman bisa kasih stop loss 6 pips di bawah garis merah ini. Jadi ini kalau teman-teman entry di sini, dan
Kalau misalnya ditembus ya kita akan entry di bawah. Jadi dua-duanya kita bisa pasang area buy ini. Sekali lagi teman-teman, apakah pasti profit Mas? Jawabannya enggak ya, tapi dalam kondisi ini teman-teman, kita punya satu kemungkinan benar yang oke ya, kemungkinan harga mantul lebih tinggi daripada ditembus, dan kedua, kalau dia mantul open profit zone ya, terbuka ya, open profit zone. Kenapa? Karena kita sekarang berada di zona beli dan kita ada di permulaan dari uptrend, artinya kalau seandainya kita benar teman-teman, at least teman-teman bisa hold sampai dengan tengah-tengah sini di kotak hijau ini 50% ini, eee, risk reward-nya sangat oke ya. Teman-teman bisa risking 1 untuk dapetin 3, 4, atau bahkan 5 kali yang teman-teman resikokan. Jadi ini akan jadi setup yang sangat-sangat worth it. Artinya bisa loss nggak? Bisa, tapi kalau loss kan 1. Nah, kalau teman-teman hanya masuk ketika teman-teman berada di dalam uptrend dan berada di tidak di high time frame supply ya, artinya Anda berada di dalam uptrend dan masih dekat-dekat lembah dan Anda entry dengan risk yang terukur dan reward yang optimal, dalam jangka panjang Anda akan making money, gitu. Dan satu lagi teman-teman, kalau teman-teman tertarik pengen belajar tentang supply and demand, tentang UFO, tentang trend, market structure teman-teman, saya akan ada seminar online selama 5 hari, teman-teman.